Selamat siang Sobat UT semuanya. Perkenalkan nama saya Matius Agung. NIM 04197451. Pada hari ini Jumat 3 Mei 2024, tepatnya jam 11.45, saya melaksanakan praktik mata kuliah budidaya tanaman perkebunan utama, di mana komoditas yang saya pilih ialah komoditas kelapa sawit. Jadi sesuai dengan arahan tutor, Bapak Ibu tutor, jadi praktik unit 1 ini kita untuk tanaman kelapa sawit kita praktik penanaman. Jadi mulai dari proses penanaman dari lahan kosong sampai bibit tertanam. Nah, cuma untuk proses dari lahan yang hutan kemudian dijadikan lahan pertanian, itu prosesnya termasuk lama. Dia ada yang namanya proses pembukaan lahan atau yang biasa kita kenal dengan nama LPLN, preparation. Kemudian tahap-tahap pembukaan lahan pun langkah-langkah yang harus dilaksanakan. Yang pertama mulai dari izin pembukaan lahan, kemudian sosialisasi kepada masyarakat, kemudian setelah itu kita survei lapangan, pengukuran luas areal, kemudian ada yang namanya peta izin lokasi, peta pembukaan lahan, peta blok, yaitu untuk di perusahaan-perusahaan khususnya kelapa sawit. Nah, kemudian setelah proses semua itu selesai, ada yang namanya imas, kemudian ada yang namanya tumbang. Jadi sebelum ditumbang itu diimas dulu, kayu-kayu kecilnya dipotong-potong dulu ukuran diameter 20 cm. Nah, kemudian setelah itu tumbang dengan diameter kurang lebih 50 cm sampai 1 meter ya, kurang lebih lah ya. Nah, kemudian setelah ditumbang ada yang namanya pembukaan lahan dengan cara merumpuk. Jadi areal datar kita lakukan pembukaan lahan dengan cara dirumpuk gitu. Nah, tapi sebelum proses perumpukan itu kita melakukan pemancangan. Jadi yang nama pemancangan jalan, misalkan itu areal datar, dia menggunakan panjang jalan itu panjang jalan, kemudian lebar jalannya itu harus sesuai sama standar ya, standar kebun di perusahaan. Kemudian setelah pembukaan lahan, proses perumpukan, kemudian proses penanaman. Nah, yang ingin saya jelaskan lebih spesifik, lebih rinci, itu proses penanaman, pancang tanam, kemudian setelah pancang tanam, termasuk di situ ada jarak tanam dan SPH, kemudian lubang tanam, standar lubang tanam, kemudian bibit, penggunaan bibit, jenis bibit yang kita gunakan, kemudian pupuk, sampai proses pemasangan mulsa dan lain-lain sebagainya. Oke, langsung saja untuk praktek pada hari ini saya awali dengan proses pemancangan jarak tanam. Di sini kita menggunakan SPH 136. Jadi SPH itu stand per hektar. Jadi dalam 1 hektar itu ada 136 pokok. Dengan jarak tanam untuk areal mineral itu populasi 136 itu jarak tanamnya 9,20 meter. Kemudian jarak baris tanam 7,97 meter. Itu untuk populasi 136 pokok. Kemudian populasi 143
yaitu jarak tanamnya 8,85, kemudian jarak baris tanam 7,67 meter. Populasi 160, 8,51 meter, kemudian itu untuk jarak tanam, jarak baris 7,37. Kemudian jarak tanam pada areal gambut yaitu 8,51 meter, jarak tanamnya, jarak baris 7,37. Nah, pada kesempatan hari ini saya menggunakan populasi kerapatan 136 untuk areal mineral. Jadi jarak tanamnya 9,20 meter, kemudian jarak baris tanam 7,89. Nah, jarak baris tanam ini biasanya kita hitung dari as MR biasanya, as jalan. Begitu juga untuk jarak tanam, jarak baris dari as, kemudian jarak tanam juga dari as jalan gitu. Jadi kita hitung jarak jalannya dulu, kemudian jarak dari bibir jalan ke titik tanam pertama. Setelah itu jarak tanam per jarak pertanam. Oke. Pada hari ini saya dibantu oleh 2 orang teman, 2 orang karyawan bernama Bapak Martinus dan Bapak Yoga. Ya, Bapak Martinus dan Bapak Yoga ya. Oke. Kita dibantu oleh Bapak Martinus dan Bapak Yoga. Pak Martinus, selamat siang Pak Martinus. Ya. Pak Yoga. Ini Bapak Martinus. Kemudian ini Bapak Yoga. Baiklah Pak, kita awali dengan pancang tanam dulu. Jadi mohon ini kan proses pemancangan. Untuk jarak tanam, tolong Bapak tancap dulu satu pancang di sini. Anggaplah ini titik tanam pertama ya. Nah, kemudian karena kita menggunakan SPH 136, jadi kita menarik meter untuk jarak tanam itu 9,2. Ya Pak, 9,2. 9,2 meter. Itu cabut aja dulu Pak, pancangnya. Cabut dulu, bawa ke sana. Jadi kita ambil sampel 1-2 tanam aja ya, sobat UT semuanya. Nah, kalau untuk pelurusan tanam sendiri biasanya kita menggunakan alat seperti teodolit. Tapi pada kesempatan hari ini saya pelurusan tanamnya ini seperti inilah kira-kira. Jadi yang penting jarak tanamnya itu sesuai sama SPH yang kita gunakan. Karena nanti ke depan jarak tanam itu mempengaruhi produksi. Jadi di kemudian hari ada yang namanya etiolasi, yaitu etiolasi sendiri terjadi karena kerapatan tanam terlalu dekat atau klaster. Jadi ya dampak etiolasi itu menurunkan produksi. Umurnya di atas 8 tahun. Nah, ini bisa kita cegah dengan SPH tadi. Jadi kita udah punya standar tanam dengan SPH 136 dengan jarak tanam itu 9,20 meter. Tujuannya ya untuk meningkatkan produktivitas tanaman. Jadi inilah proses pemancangannya. Jarak ini ke pancang 1 ke pancang 2 itu 9,20 meter ya Pak ya. Oke, setelah proses pemancangan selesai untuk jarak tanam, begitu juga untuk baris tanam. Sekarang kita proses gali lubang. Proses gali lubang. Proses gali lubang Pak ya. Baiklah, setelah proses pemancangan tadi, kita melakukan proses penggalian lubang. Nah, untuk penggalian lubang sendiri harus kita pisahkan antara tanah atas dan tanah bawah. Jadi tanah atasnya kita pisahkan dulu. Nah, kemudian tanah bawahnya kita pisahkan.
Nah, kemudian untuk ukuran lubang tanam di sini saya udah buat mal. Jadi kita menggunakan mal. Bisa diangkat dulu Pak malnya Pak. Untuk lubang tanam sendiri kita menggunakan standar 60 kali 60 kali 40. Jadi kedalamannya 60, lebar atasnya 60, lebar bawahnya 40. Jadi 60 kali 40. Ini malnya sobat UT semua. Jadi penggunaan mal sendiri supaya mempermudah kita mengawasi kualitas lubang tanam. Jadi jika lubang tanamnya kurang dalam atau lubang tanamnya kurang lebar itu sangat mempengaruhi untuk pertumbuhan si tanaman sawit itu sendiri. Jadi dengan adanya standarisasi lubang, ke depan saya rasa produksi atau tanaman itu akan berkualitas baik. Kemudian setelah lubangnya selesai kita gali, nanti untuk lubang tanam ini langkah selanjutnya pemberian pupuk sebelum proses tanam. Jadi nanti setelah lubang selesai digali kita akan melakukan menaburkan pupuk. Jadi sobat-sobat UT semua, untuk jarak tanam tadi kita menggunakan SPH 136 dan kita menggunakan cara segitiga. Jadi itu seperti jarak tanam mata 5 ya. Bentuknya seperti segitiga. Nah, ini lubang tanam udah kita persiapkan dengan kedalaman 60 kali 40. Pak, masukkan dulu malnya Pak. Coba kita cek dulu Pak. Saya rasa udah cukup ya lubangnya. Udah standar 60 kali 60 kali 40. Kemudian sebelum proses penanaman kita melakukan proses pengangkatan bibit, pemindahan bibit. Jadi itu proses sangat penting. Jangan sampai bibit itu terhempas, terbanting atau akarnya putus ya, karena bisa mengakibatkan stres, akar stres, kemudian menghambat proses penanaman. Baiklah sobat UT semua, ini bibit yang siap ditanam. Bibit ini berumur 8 bulan sampai 1 tahun ya sobat UT semuanya. Dan bibit ini berjenis Tenera. Jadi Tenera itu merupakan hasil silangan antara Dura dan Piscifera. Ya, jadi tanaman ini mempunyai karakteristik gabungan antara Dura dan Piscifera. Kernelnya berukuran sedang dengan cangkang lebih tipis 0,5 sampai 4 mm. Tetapi bunga betinanya tetap fertil. Proporsi mesokap tinggi 60-95% dan kadar minyak 22-25%. Bahkan ada yang mencapai 28%. Perbedaannya antara tipe kelapa sawit dengan yang lainnya yaitu pada kadar minyak. Nah, jadi sebelum proses penanaman ini polybagnya dibuka dulu. Kemudian pupuk, keluarkan pupuknya Pak. Pupuk kita menggunakan pupuk dasar, pupuk tanam itu NPK dan TSP dengan dosis NPK 500, TSP 400. Ya, udah di mix ya, udah di mix pupuknya. Jadi kita bawa sampel pupuknya. Sebelum proses penanaman tadi, setelah penggalian lubang udah, kemudian lubang standar, ukuran lubang standar, kemudian tanahnya dipisahkan, tanah atas dan tanah bawah. Sebelum proses penanaman, pemupukan, kita masukkan dulu tanahnya sebagian. Masukkan dulu Pak tanahnya Pak. Masukkan tanahnya. Sedikit dulu. Masuk tanah, set sekali. Lagi. Yang bagian bawah ya tadi kan. Nah, masukkan. Kalau dirasa cukup, oke. Nah, sekarang masukkan pupuk Pak. Masukkan pupuk. Masukkan pupuk. Sedikit-sedikit dulu, genggam dulu, dua genggam apa 3 genggam.
Ini NPK ya, Sobat UT, NPK, TSP. Udah kita mix dengan dosis 500 NPK, 400 TSP. Ya, tabur dulu Pak. 1, 2, lagi 3. Oke, kemudian kita masukin lagi tanahnya. Masukin lagi Pak tanahnya Pak. Ini proses penanaman yang benar ya Sobat UT semuanya. Atau mungkin nanti ada tips atau cara penanaman yang baik dan benar dari sobat-sobat semuanya, bisa di-sharekan di grup atau di komentar, kolom komentar. Masukkan lagi pupuknya. Yang udah dibuka tadi Pak. Masukkan lagi. 1, 2, masukkan aja Pak. Agak-agak banyak sedikit nggak apa-apa. 3. Oke. Masukkan tanah lagi Pak, sedikit aja Pak, buat untuk itu. Itu diinjak-injak aja boleh itu. Masukkan sedikit aja dulu tanahnya. Op. Lagi, sedikit lagi. Op. Oke, sekarang pupuknya Pak, habiskan aja Pak pupuknya. Masukkan semua. Oke, masukkan semua. Oke, ini proses pemupukannya. Kemudian setelah proses pupuk selesai, bibitnya dimasukin pelan-pelan saja Pak, supaya akarnya tidak terganggu. Proses bibit. Oke. Ya, diluruskan posisi tanamnya. Kemudian proses pupuk sudah, bibit sudah. Bibit ini berusia 8 bulan sampai 1 tahun ya Sobat UT semuanya. Jenis Tenera. Untuk proses pembibitan, langkah-langkahnya mungkin saya bisa jelaskan sedikit saja untuk pembibitan, mulai dari proses penyiraman, pengisian tanah ke dalam polybag, kemudian penyemaian, perawatan, sampai si sawit sendiri, benih sawit siap ditanam. Jadi praktek saya pada hari ini lebih ke proses pancang tanam, jarak tanam, sampai penanaman. Jadi proses yang saya lakukan, proses praktek ini, proses pancang tanam, kemudian penanaman, penggalian lubang, penanaman, dan lain sebagainya. Baiklah Sobat UT semuanya. Ini Pak, dipadatkan Pak. Tanahnya dipadatkan. Tanah yang atas tadi kita kembalikan lagi, masukkan lagi. Ya. Oke, saya rasa udah cukup. Setelah proses penanaman ini selesai, kita lanjutkan dengan pemasangan plastik mulsa. Pupuk dasar sudah, kemudian pemasangan plastik mulsa. Jadi kegunaan plastik mulsa ini untuk memudahkan perawatan, kemudian untuk mencegah rumput-rumput liar tumbuh sehingga mengganggu proses pertumbuhan si tanaman kelapa sawit itu sendiri. Dan biasanya untuk tanaman baru kita lakukan pemasangan pemasangan plastik mulsa. Belah tengahnya, belah tengahnya. Atau enggak di ini aja, masuk. Enggak, ini belah keret, masukkan gitu, baru di ini kan gitu. Sayang ya? Nggak sayang lah. Belah aja dulu, enggak apa-apa. Ini proses pemasangan plastik mulsa. Dikasihkan kayu kecil kanan kirinya.
biar oke. Sebelah tengahnya. Oke. Tuh. Tengah. Set. Oke, selesai. Oke. Baiklah Sobat UT semua, saya rasa proses tanam ini sudah selesai. Jadi tadi mulai dari proses pembukaan lahan yang saya jelaskan hanya sebatas penjelasan, kemudian proses pemancangan, jarak tanam, kemudian jarak tanam sesuaikan dengan SPH. Kita pakai SPH 136, jarak tanamnya 9,2, jarak baris tanam 7,8. Nah, kemudian dilanjutkan dengan penggalian lubang tanam sesuai standar, lubang tanam 60 kali 60 kali 40. Kemudian tanah yang atasnya kita sisihkan, tanah bawahnya kita sisihkan. Kemudian proses penanaman, pemupukan, pupuk menggunakan pupuk NPK dengan dosis 500, TSP 400. Kemudian bibit kita menggunakan jenis bibit Tenera yang merupakan gabungan silang antara Dura dan Pesipera. Sampai proses pengemburan tanam dan pemasangan plastik mulsa. Oke. Baiklah, saya kira hanya ini yang bisa saya sampaikan dalam praktik unit 1. Budidaya tanaman perkebunan utama, komoditas tanaman kelapa sawit. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada kurang, jika ada kesalahan kata-kata, saya mohon maaf. Untuk Bapak Ibu tutor, mungkin ada komentar, ada masukan, saya siap. Supaya kedepannya kegiatan praktik saya bisa lebih baik lagi. Dan untuk lokasi praktik sendiri, tempatnya di Desa Kenepe Komplek, Kecamatan Semitau, Kabupaten Kapuasulu, Provinsi Kalimantan Barat. Areal perkebunan PT Dinamika Multi Prakarsa, Region Kenepai, PT DMP KB Estate. Sekian yang bisa saya laporkan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Martinus, kepada Bapak Yoga. Semoga hasil kita pada hari ini bermanfaat. Baiklah, saya rasanya itu yang bisa saya sampaikan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam perubahan. UT hebat.